Happy Sunday, everyone. Praise God. God is good and all the time. Amen. Ya, selamat datang semuanya ya di JKM Ebenezer ya Community Church. Ya, senang boleh bersama-sama pada pagi hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk tim Bani Asaf. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan, untuk tim Bani Asaf kita. Puji Tuhan, God is good ya. Mereka memberikan waktu mereka untuk Tuhan ya, memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, all the talents that God already provided in their life ya, dalam hidup kita. Ya, ini ehonya kayaknya terlalu ya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti lagi di ini ya, di stadium di mana, di Invesco. Lagi latihan saya untuk itu. Haleluya. Praise God. Amen. The things that we wanna go through and then get into the word again, like last week ya, minggu yang lalu kita berbicara tentang hati Bapa. Amin, saudara. How wonderful it is, yeah, how beautiful to be able to see and realize that God is so good in our life. Tuhan itu penuh dengan kasih karunia dan kemurahan dalam hidupnya untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Keberadaan kita sampai hari ini seringkali saya katakan, kalau bukan karena Tuhan semuanya itu tidak akan mungkin. Benar, saudara? Ya, siapa kita ini? Tapi Tuhan katakan, saudara dan saya, kita semua adalah biji matanya, kesayangan Tuhan. Luar biasa, saudara. Kalau Tuhan katakan engkau adalah kesayangannya, kira-kira Tuhan akan bertanggung jawab untuk hidup saudara dan saya atau bukan? Pasti, saudara. Saya nggak akan pernah khawatir, karena hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Segala kebutuhan saya Tuhan sudah sediakan, saudara. Bukan akan Tuhan sediakan, Tuhan sudah sediakan. Amin. Kuncinya itu tadi, saudara, bersyukur. Karena di dalam syukur itu ya, kita bisa membuka segala sesuatu. Isi hati Tuhan itu akan tercurah di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, oleh karena itu ya, selama 1 bulan ini menyambut untuk memasuki hari Paskah ya, kita akan melihat bagaimana isi hati Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Mengenali isi hati Tuhan itu akan membuat kita ya akan semakin bersyukur untuk apa yang sudah kita terima sampai hari ini. Amin. Ya, what God has been granting in your life. Yeah, like the continuation of the heart of the Father this morning, coming from Luke 15 verse 20. Yeah. Last week we look into the setting between a savior and a woman at the well. Masih ingat ya? Minggu lalu saudara di tempat ini. Right? And we understood that this woman, he had many husbands, atau orang yang tinggal sama dia. Ya, lebih dari 1, lebih daripada 2, lebih daripada 3, lebih daripada 5. Dan pada saat Tuhan Yesus ketemu sama wanita ini, dia katakan dia itu lagi tinggal pada laki-laki yang ke-6. Luar biasa. Tetapi look at this approach, how our Savior approach her on his very serious sinful situation and condition. Bagaimana cara Tuhan membawa hidup wanita ini untuk kembali dan melihat kasih karunia Tuhan itu. Dan kita bisa belajar banyak daripada hal ini. Amin.
Ya, the recognition. Ya, when Jesus approached her, He approached her with a tender heart. Ya, dengan kasih, saudara. Kira-kira pada saat dia melihat wanita ini, dia tahu nggak siapa wanita ini? Tahu banget. Very knows who these women were. Tapi dia nggak datang, kamu bertobat. Langsung bilang begitu nggak? Tuhan Yesus bilang begini, kasih aku minum dong. Amin. We all recognize this stuff. He approached her with tender heart and showed her the true love and recognition that she was longing. Kenapa kira-kira wanita ini bisa gonta-ganti laki-laki, saudara? Thank you, sayang. Gonta-ganti laki-laki karena dia apa? Lagi mencari perhatian. He's looking for the love, that he's longing for the love on her life. Yeah. This approach that made her recognize who Jesus was. Right? The approach that made her left her water pot behind and ran into the city and start testifying of who Jesus is to the people. Saudara, dalam hidup saudara dan saya, pada saat kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, the Messiah, nothing else will be more important than Him. Gak ada lagi yang akan lebih berarti di dalam hidup saudara dan saya selain Kristus Tuhan Juru Selamat. Luar biasa, saudara. Wanita yang seperti ini, yang hidupnya di dalam kegelapan, yang penuh dengan hidup di dalam dosa, tetapi pada saat dia mengenal Yesus, hidupnya diganti, dirubah Tuhan dengan luar biasa, sampai dia tinggalkan the water pots behind. Karena dia katakan, ada yang lebih penting daripada water pots ini. I wanna tell people about who Jesus is. Masih ingat ya? Sampai dia bilang, saya nggak perlu lagi air yang ini. Saya mau kasih tahu sama semua orang siapa Tuhan Yesus. Yesus Kristus Mesias ada di tempat ini. Bagaimana suatu teguran juga kepada kita anak-anak Tuhan minggu lalu, amin. Kita melihat bagaimana all the disciples, semua yang mengerti siapa Tuhan Yesus, yang mengikuti Yesus setiap hari, mereka mengenal mujizat demi mujizat Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi apa yang mereka pikirkan hanya perutnya. Setiap hari hanya mikirin apa? Tuhan udah makan belum? Ini saya ada roti. Mereka pergi ke kota, masuk ke kota itu bukannya untuk menjangkau jiwa-jiwa, tapi cari apa, saudara? Cari makanan, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, let's not be like that. Yang Tuhan rindukan, yang Bapa rindukan daripada gereja Tuhan adalah bukan gereja yang cuma mencari berkat. Hanya kebutuhan jasmani. Tapi kita lupa panggilan Tuhan untuk saudara dan saya adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa saudara. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Amin. Menjangkau jiwa-jiwa. Wanita ini, saudara, pada saat dia mengerti akan hal itu, dia bilang, saya nggak perlu yang lain. Saya ingin kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu, Mesias itu, ada di tempat ini. Dipanggil banyak semua orang satu kota itu. What a wonderful event. Amen. Turn the heart into repentance. Nggak perlu Yesus bilang bertobat kamu.
Apa yang kamu lakukan itu semuanya ya nggak benar, salah, gini begitu. Tapi Tuhan cuma bilang apa? Kalau kamu mengerti siapa ini saya yang minta air kepadamu, engkau akan memberikannya. Karena aku akan bisa memberikan air kehidupan kepadamu. Pengenalan saudara dan saya akan Yesus akan merubah perspektif hidup saudara dan saya. Cara kita memandang akan berubah. Kita nggak akan melulu memikirkan hal-hal kebutuhan jasmani. Ya, kita akan mengenal dan membawa hidup kita itu mengerti akan apa isi hati Tuhan. Seperti wanita ini. The realization of Jesus as a Messiah open a new direction in her life. Berubah saudara. Her life changed forever since he stepped into that revelation. Amen. Waktu dia mengerti akan itu, berubah semuanya saudara. How the heart of Jesus shown in this interaction with this woman in the well. Luar biasa. And today we're going to dig deeper into this other parable that Jesus gave to his disciples dan kepada banyak orang. The parables of the prodigal son. Masih ingat saudara? Anak yang hilang. Kita akan lihat kenapa Yesus sampai ceritakan ya perumpamaan ini, apa pentingnya. Dan kita akan melihat bagaimana di sini isi hati Tuhan juga akan tersirat dan juga diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. How another realization brought this prodigal son to go back to his father's house, to turn around and to turn around in your life takes courage and determination and humility. Coba kita buka sama-sama saudara. Lukas 15. Kita akan mulai di ayatnya yang ke-20. Ya, Lukas 15. Kita sudah sering kali baca ini, amin. Dan kita akan terus karena setiap kali kita membaca kembali ada new revelation that you will receive. Amin. Firman Tuhan itu luar biasa saudara. Nggak pernah kadaluarsa, nggak pernah apa? Kalau orang dunia bilang udah basi katanya gitu. Hah? Nggak ada basinya saudara. Luar biasa ya. Seringkali kita lihat, ini dahsyat ya. Karena apa? Memang firman Tuhan itu hidup. Ya, firman Tuhan itu hidup. Nggak pernah ada basinya saudara. Lukas 15 ayat 20. Coba kita baca sama-sama. Ya. Tuh. 1, 2, 3 bahasa Indonesia. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya. Ya, kita semua tahu ceritanya. Ya, this prodigal son. Ya, anak ini saudara, anak bungsu ini datang kepada ayahnya. Dia bilang kenapa? Dia bilang, "Bapak, kasih dong sama saya harta warisan yang menjadi bagian saya, ya, dan saya akan pergi dari rumah Bapak." Ini suatu kondisi yang luar biasa, saudara. As we know, ya, kita banyak orang Indonesia banyak di sini juga. We know the inheritance usually they giving out those inheritance when the parents passed away already, ya. Waktu bapak udah meninggal, orang tua sudah nggak ada, baru warisan itu mulai dibagi-bagikan, ya. Tapi bapaknya ini masih ada, saudara. Dia bilang, "Give mine because I wanna go out. I wanna go out."
Dan pada saat itu, ya, pada saat dia lakukan akan hal itu, saudara, he was partying, he was spending all this inheritance, and what happened with him? He was living with the pigs. At the end, ya, pada akhirnya dia ada di kandang babi, saudara. Life can be really hard, cruel, and hurtful. Amen? Ya. Hidup kita ini, saudara, kalau kita nggak mengenal dan melihat arahnya, apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saudara dan saya, we can take our life into this different direction and ended up like the prodigal son. He had everything that he needed in his father's house. The best thing happened in that house. Everything. Until he decided that he can do better outside the house. He can do better without his father. Yeah. Anak ini pikir saya tuh kayaknya lebih ngerti deh tentang kehidupan ini. I know. I have the knowledge, right? I have the knowledge. I graduated cum laude from Harvard, maybe from Yale. Mana lagi? Apalagi yang sekolah-sekolah bagus, saudara? Stanford, ya, semuanya Ivy Leagues, right? Wah, cum laude lagi. Udah lebih pinter saya daripada bapak. Udahlah, kasih aja. He knows everything, right? Because I know when you live in the house, there's always gonna be rules and regulation, correct? Harus tetap ada aturannya. Dan beberapa aturan ini seringkali, ya, the father give these rules, and those rules and regulation are to protect the people in the house, untuk menjaga. Benar, saudara? Yeah, but these prodigal sons want to do his own thing, and at the end he lost everything that he owned and ended up inside the pig's pen. Not only ended up there, but he was eating with the pigs. Makan sama-sama babi, saudara. Sampingnya dia lagi makan. Karena udah nggak ada lagi yang lain dimakan. Nggak ada lagi. Pigs are picturing sinners and everything that is going wrong in this world. Babi itu, saudara, menggambarkan pada perumpamaan ini adalah segala sesuatu yang dunia lakukan, apa yang dunia makan, apa yang dunia dia kerjakan pada hari-hari ini dikerjakan oleh anak ini juga. Akhirnya dia udah sama seperti babi itu, saudara. Sama seperti dunia itu, saudara. Di luar kasih karunia Tuhan, pada saat kita keluar daripada rancangan Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya, tetapi kita merasa nggak puas tadi, nggak bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saudara dan saya, akhirnya keluar mencari jalan sendiri. I know how to do it. I know how to work my life. I am wise, pinter, banyak kenalan. Tetapi pada akhirnya, ya, penderitaan yang datang kepada anak ini, saudara. That's how low his life becomes. But at that lowest point, he realized something. Ya, he realized something. Dia katakan apa? Maka bangkitlah dan pergi kepada bapaknya.
I will arise and go to my father. Pada saat keadaan di mana saudara dan saya seringkali juga mengalami hal-hal seperti ini, satu hal yang perlu kita mengerti, bahwa tangan Bapa akan selalu terbuka untuk anak-anaknya. Amin. Any time that you realize this, arise and go. Amin. Jangan terpuruk di sana. Jangan berhenti di sana. Siapa yang nggak pernah bikin salah di tempat ini? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, ini semuanya pernah bikin salah. Tetapi hati Bapa yang kita akan baca bersama pada pagi hari ini, kita akan melihat kesalahan itu tidak menghentikan kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Pada saat saudara realize this and get up and arise and go, Tuhan akan menyambut saudara dan saya seperti Dia menyambut anak yang hilang ini. So he got up and went to his father's house. The Bible said when he was still a great way off, dibilang apa saudara? Ketika ia masih jauh. Maksudnya apa? Dia belum kembali kepada posisinya yang semula tadi. Masih jauh. Dia memulai lagi. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Bapak lakukan? Bapak nggak cuma ngelihat, biarin aja, nyampe nggak dia ke sini ya? Udah kecapean tuh dia, biarin aja. Tetapi apa yang Bapak lakukan? Dikatakan di sini, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Pertobatan, hati yang mau bertobat, saudara. Pada saat kita lakukan akan hal itu, saudara, Bapa kita di sorga melihat dia langsung datang, berlari mendapatkan saudara dan saya. Amin. Dan bukan hanya berlari mendapatkan saudara dan saya, dikatakan di sana ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. When he got up and went to his father's house, the Bible said he was still a great way off. His father ran to him with compassion. He came and hugged his son and gave him a kiss. How his father missing his son all this time. Rindu nggak Bapak itu kepada anaknya? Rindu, saudara. Seperti cerita ini, Bapak kita di sorga juga rindu akan kita. Mendekat kepada Tuhan. Ya. Kalau ada di antara kita yang membuat kesalahan apapun itu, saudara, jangan tetap terpuruk di sana. Bangkit berdiri, datang kepada Tuhan. Dia akan berlari mendapatkan saudara dan saya. Bukan hanya berlari, saudara akan dipeluk. Dia akan bilang, I love you son, I love you daughter. Amen. What is so interesting here that it needs the son to get up and start to walk toward his father's first. Ini, saudara, kuncinya. His father never forced his will upon his son or looking for him. Coba baca, saudara. Bapa kita di sorga juga akan sama seperti ini. Dia nggak akan pernah memaksa saudara untuk mengasihi dia. Dia nggak akan memaksa saudara untuk datang kepada dia. It's your heart. You wanna open your heart for him or not? Jesus said, it is done. Tuhan Yesus katakan, it is done on that cross. Tuhan udah lakukan semuanya. Sekarang tergantung saudara dan saya. He wanted his son willingly come to him and live in the house and not force. Dia nggak akan memaksa saudara dan saya untuk mengasihi dia. Tapi dia sudah tunjukkan kasihnya kepada saudara dan saya. 2 minggu lagi kita akan merayakan Paskah, saudara.
kisah kasih yang terbesar di dunia ini. Bukannya hari raya Valentine, saudara, tetapi Paskah. Di sana Tuhan sudah tunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Verse 21. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." The son said to him, "Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I'm now no longer worthy to be called your son." The son came. He came with his humble heart and humility and confessed and admitting his mistakes. Amen. Dia mengakui kesalahannya. Dia ngerti banget apa yang dia sudah bikin. Ini adalah suatu hal untuk saudara dan saya mengerti. Kita harus cepat-cepat datang kepada Tuhan dan bertobat. Kalau saudara dan saya melakukan sesuatu, jangan tunggu-tunggu lama lagi, saudara. Yang tidak berkenan di mata Tuhan, jangan disimpan-simpan. Besoklah. Right away. Berulang kali saya katakan di tempat ini, perbedaan daripada Raja Daud dan Raja Saul itu hanya satu. Hatinya cepat untuk mau bertobat di hadapan Tuhan. Pada saat dia ditegur, dia langsung mau bertobat. Dia nggak mengeraskan hatinya. Raja Saul, on the other hands, ya, sudah dikasih tahu, sudah diberitahu sama Nabi Samuel, tapi dia nggak pernah mau bertobat, saudara. To be able to move on and turn your life around is to be able to confess and admitting your mistakes or sins. Without this understanding, there will be no healing. Haleluya. Kita harus mengerti, kita harus mau mengaca, saudara. Untuk saudara dan saya. Ini bukan untuk saudara aja, untuk saya juga, amin. Tuhan akan menegur saya. Kalau hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, saya harus bisa cepat-cepat datang bertobat di hadapan Tuhan. Without this, will be no healing. And this prodigal son did it, and his father is faithful. Amen? And never once that he mentioned about his son's mistake. What's this? Dikatakan apa? Kata anak itu kepadanya, tadi ayat 21 ya. Tetapi ayat 22 dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Kira-kira bapaknya dengar nggak itu waktu anaknya bilang begitu? Di ayat yang sebelumnya dikatakan apa? Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga, dan terhadap Bapa aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dengar nggak dia? Dengar banget, saudara. Dengar banget. Tapi dia nggak bilang iya, makanya. Kan udah dikasih tahu. Ya kan? Lihat nih sekarang. Kamu datang begini, udah baju compang-camping, sepatu nggak ada, belum mandi 7 minggu misalnya, ya kan? Udah bau banget. Bapaknya bilang begitu nggak? Enggak, saudara. Bapaknya itu seperti udah kayak orang budek gitu ya. Dia nggak perhatiin apa yang anaknya udah lakukan. Dia katakan apa kepada hamba-hambanya, dia bilang, bawa jubah, bawa cincin, bawa sendal, kasih sama anak. Psalm 103, Mazmur 103.
Ayatnya yang ke-10, saudara. Mazmur 103. Psalm 103, verse 10. Ya. Bahasa Indonesianya aja kita baca sama-sama. Ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan. Luar biasa hati Bapa ya. Pada saat kita mau datang membawa hidup kita dan bertobat, kita katakan, Bapa, ampuni aku sudah melakukan kesalahan kepada Bapa dan sorga, tidak menuruti firman-Mu. Tuhan gak bilang begini-begini. Seperti Yesus kepada wanita itu, dia gak begini-begini, saudara. Dia gak tunjuk-tunjuk. Haleluya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Itu hati Bapa. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Itu hati Bapa. Ayat 11 saya akan bacakan. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat yang ke-13 kita akan baca sama-sama. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Tuhan sayang sama saudara. Saudara takut akan Tuhan. Maksudnya takut akan Tuhan itu apa, saudara? Menuruti apa yang Tuhan mau, menuruti firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan katakan Dia sayang kepada saudara dan saya, guarantee your future is bright. Masa depan saudara dan saya ada di tangannya. Amin. The Father never even mention His Son past mistake and move on like nothing ever happened. When you come to the Lord, He will come close to you. Amin. Yakobus 4 ayat 8 katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekat kepada Allah, Dia akan memeluk saudara dan saya. Not only hug and kisses that He gave to His Son when He came. He called His servant to bring the best robe, a ring, and a sandals for His Son. Robe is symbolizing the identitas kita, saudara. The Father gave to His Son identity that showed everyone that He is His own Son. Saudara dan saya, pada saat kita semua bertobat, Tuhan berikan kita jubah kemuliaan. Orang-orang akan tahu kalau saudara itu anak-anak Tuhan. Pada hari pengangkatan, pada saat kita kembali juga, Tuhan akan berikan itu jubah kemuliaan itu. That symbolizing that. Ada perbedaannya, saudara. Jubah anak sama jubah ya yang lain itu beda, saudara. Jadi Tuhan langsung memberikan perbedaannya. Tuhan akan memberikan perbedaan itu, saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya jangan heran kalau anak-anak Tuhan itu banyak yang perhatiin. Ketawa semua. Iya bener ya. Anak-anak Tuhan itu diperhatiin loh, luar biasa. Ya. Seperti awan katanya gitu ya. Ada di mana-mana, diperhatiin saudara. Seharusnya saudara ketahuan, oh itu anak Tuhan tuh. Ya kalau udah pakai jubah itu ya kita nggak boleh main-main lah, ya kan? Kita udah dikasih jubah itu, saudara. Saudara dan saya berjalan, ya kita harus ingat ini jubahnya ini Bapak. My Father gave me this robes. Kalau udah pakai jubah itu juga kelakuan kita ya
diingatkan semua. Cara kita berbicara juga berbeda, saudara. Every single things. The ring symbolize the authority that the son received over his household and all the servants. Cincin itu adalah lambang kemuliaan, otoritas, saudara. Dan diberikan otoritas atas apa yang Bapa punya di dalam rumahnya. Masih ingat waktu Adam dan Hawa diberikan otoritas atas bumi dan segala makhluk yang ada di tumbuhan dan binatang dan semua yang ada di bumi, diberikan otoritas. Dan otoritas itu, saudara, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, otoritas itu sudah hilang. Tetapi pada saat saudara dan saya, kita datang dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otoritas itu diberikan kembali kepada saudara dan saya. Cincin kemuliaan itu. The ring symbolized the authority that the son received over his household and all the servants. All the servants. Semuanya. He gave him power over the household and let everyone know about it. Semuanya tahu. The sandals is about the access to all the places that the fathers own. Aku akan memberikan semua tanah yang engkau injak, seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada Yosua. Saudara percaya keberadaan saudara di Denver, Colorado ini bukanlah hal yang kebetulan. Amin. Tuhan yang bawa saudara sampai ke tempat ini. Seperti anak ini juga, saudara sudah diberikan mandat itu. I give you these sandals. Kemanapun engkau menginjakkan tanah itu akan kuberikan kepadamu. You gotta have to receive it. Amin. Kita harus terima itu, mengerti akan apa yang Tuhan sedang berikan kepada saudara dan saya. The rope, the ring, and the sandals. This is a very powerful symbol of his life. The Father restores all things that belongs to the Son right away. This prodigal son, he lost everything. Tetapi nggak nunggu waktu. Pada waktu dia datang kepada Bapa, semuanya restores right away. Nggak ada besok, nggak ada next week, nggak ada next month. Can you imagine that? Akan apa yang sudah dia lakukan kepada bapaknya bilang apa? Give me the ring, give him the ropes, give him the ring, and give him the sandal right now. Amin. Saudara dan saya, pada waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak besok-besok saudara terima itu semua. Hari ini juga. Right now. Amin. Nggak akan ditunda-tunda. Percayakah saudara akan itu? He will restores everything. The Father restores everything right away. Not only that, He threw a party. Look at this. Dibilang apa? And bring the fatted calf here and kill it and let us eat and be merry. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Pesta-pesta, saudara. Amin. Itu hati Bapa. Not only that, He was celebrating with him and let everybody knows that his son is back in the house. There is no greater feeling for the father to have his sons back in the house. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan satu orang bertobat, seluruh isi sorga bersorak-sorai.
Amin. Bagaimana luar biasa hati Bapa. Seperti waktu Yesus berkata-kata kepada wanita itu, hati Bapa ingin membawa kita gereja Tuhan. Kita mau nggak tiap hari bikin sorga itu pesta, saudara? Gimana caranya untuk supaya bikin sorga itu pesta tiap hari, saudara? Kita menjangkau jiwa untuk Yesus. Kita bisa bikin dia pesta terus dari minggu sampai ketemu minggu lagi, saudara. Every single day, haleluya, pesta terus. Amin. Ini pestanya beda tapi. Amin. Ya, pestanya beda, saudara. No greater feeling. Our Father is waiting for us. Ya, kalau ada di antara kita yang masih belum sure, if you're wondering, ya, all this time, do not wonder anymore, okay? There's a beautiful plan that God has in store for you. Ya, mungkin ada di antara kita yang kemarin udah mulai kalau istilahnya mulai backsliding. You come back to where you belong. Balik lagi, saudara. Ya, jangan terus tinggal di tempat yang sama. There is a beautiful plan that God has in store for you. He wants to give you the robe. He wants to give you the ring. He wants to give you the sandals. Amen. Semuanya itu untuk saudara dan saya, Tuhan udah sediakan. He restore your identity as His son and His daughters. He wants to restore the authority over everything that the Father's own. Tuhan memiliki semuanya. Dunia ini Dia yang jadikan, saudara. Bagi kita yang mungkin sedang mencari pekerjaan, bagi kita yang khawatir akan hal-hal yang ada di depan kita, ya, khawatir. Kalau di Amerika ini, ya, khawatirnya itu selalu akan apa, saudara? Bill. Makanya, ya, nama Bill itu di mana-mana, saudara. What's your name, Bill? Banyak banget yang namanya Bill di Amerika ini, saudara. Ya, khawatir. Anak-anak kita, ya, yang mau graduate this year, ya, Nomita and Josh, VJ next year. Mungkin orang tua kita khawatir, aduh, anak kita ini gimana nanti ya masa depannya. Tetapi pada hari ini, saudara, kita diingatkan akan semua yang Tuhan sudah restore in our life. Amin. Ya, masa depan anak-anak kita juga ada di tangan Tuhan. Amin. Anak-anak kita ada, ya, itu hanya titipan Tuhan untuk saudara dan saya. Anak-anak Tuhan, ya, anak-anak ini tanggung jawab Tuhan juga, bukan? Tanggung jawab Tuhan. Jangan saudara dan saya jadi lebih melebihi Tuhan, saudara. Kekhawatiran kita jadi lebih, wah, haleluya. Perlu kita bimbing anak-anak kita, perlu. Tapi di atas segalanya, saudara taruh hidup saudara sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Amin. Otoritas itu sudah ada di tanganmu. Amin. Pergunakan otoritas itu. Pergunakan otoritas itu, saudara. Ya, berjalan, tahu saya ini anak Tuhan. Masa depan saya ada di tangan Tuhan. Saya nggak perlu khawatir. Apapun yang saya perlukan, Tuhan udah sediakan. Amin. Pada saat ini bersyukurlah. Karena Yesus sayang kepada saudara dan saya. Mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan segala sesuatu yang kau perlukan pada hari-hari ini. Amin. Haleluya. Saudara semua menangkap akan hal ini. Sukacita Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua.